Dan ada quotes yang aku catat tadi yang mungkin sangat relate dengan apa yang disampaikan Omara, "To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering." Yes. Dan aku lupa tepat siapa yang bilang itu, tapi aku jadi konklusiin aja tadi. Ya. Dan versi kamu yang paling suffer sendiri itu pernah di versi apa nih? Kita nggak tahu kan hidup orang. Iya Lo iya iya pernah iya. serendah apa sih Iya sebenarnya iya di iya. di versi hidup lo? Sebenarnya banyak ya, mungkin aku akan, share yang ya lumayan lumayan light aja, Yap. untuk sekarang. Eee, ada satu titik di mana aku lagi di Amerika waktu itu lagi belajar tahun kedua apa tahun ketiga kuliah aku lupa. Lalu aku tiba-tiba waktu itu aku udah main film, setelah rilis film Dylan sequel kedua, dan laku gitu. Aku masih inget banget laku, ini berarti tahun 2019-an lah seinget aku. Sebelum COVID kali ya? Sebelum Covid ya. Laku kelima setelah film pertama 6 juta, sekarang 5 juta. Aku sedih gara-gara, sebenarnya aku nggak ngelihat point di apa-apa gitu. Aku tidak merasakan senang waktu itu karena aku juga nggak ada hype-nya, nggak kerasa. Di sini pun aku belajar untuk apa, aku bingung gitu. Lalu waktu itu aku inget banget lagi dingin banget di Minnesota tuh sampai -20 apa waktu itu -20, tapi biasanya kita kalau Januari itu bisa sampai -35, -40 lah, memang sedingin itu. Lalu aku jalan sendiri gitu dan aku ngerasa kayak sebenarnya kalau misalnya aku tiba-tiba mati kedinginan di sini, dunia itu kan nggak akan berubah gitu. Maksudnya ya keluargaku akan sedih, teman-temanku akan sedih, akan ada proses orang berkabung. Tapi apakah dunia ini tiba-tiba berhenti bergerak? Enggak. Yang berakhir hanyalah duniaku, dunia di otakku itu berakhir gitu. Sebenarnya terkadang kita ini mengejar sesuatu dan kita menghukum diri kita itu untuk sesuatu yang kalau misalnya kita pikir itu ya memenuhi ego kita aja gitu. Dan ya tentu banyak sekali orang yang bermeditasi dan aku sangat kagum sekali dengan orang-orang seperti itu karena akhirnya mereka let go self egonya mereka whatever. Tapi dalam konteks secara rasionalnya aku merasa kayak ya kalau misalnya tiba-tiba aku amit-amit jatuh waktu itu dan mati gitu, ya ya sudah, institusi kuliahku pun juga tidak akan tutup. Untuk hari itu orang tetap akan belajar dan film yang udah pernah aku terlibatkan juga tetap akan ditayangkan gitu. Ya mungkin ditambahin in memoriam of gitu kan. Maka sebenarnya untuk menghukum diri aku itu yang aku sedihkan adalah lalu tujuanku apa gitu. Aku kehilangan tujuan, identity crisis mungkin kalau kata orang gitu. Existential crisis, identity crisis ini adalah titik terendahku karena menurut aku ketika kita mendapatkan terpaan sosial atau terpaan apalah ada orang yang punya trauma-trauma dan tentunya semua orang memiliki trauma gitu. Terkadang trauma-trauma dari faktor eksternal itu tidak semenyakitkan trauma yang kita kasih terhadap diri kita sendiri.